Oke, kita mulai bahas soal nomor 1. Jika P memenuhi 9 dikurang 18 dibagi 3 sama dengan P, maka nilai P adalah, mana dulu yang kita hitung? Bagi Yang bagi ya. Oke, ini dihitung duluan. Ini berarti yang lain tetap ya. 9 kurang 18 bagi 3 itu 6 ya. Ini P. Jadi 9 kurang 6, 3 ya. Oke, ada yang kurang jelas? jelas, Pak. Siap. Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Jelas, Pak. Nomor 2. Jika titik P B,5 terletak pada fungsi fx sama dengan x plus 2 dibagi x min 2. Ditanya nilai B-nya. Nilai B berarti kan ini x, y ya. Berarti yang ditanya x-nya berapa? Berarti yang 5 y-nya atau fx ya. Tadi ada yang udah dapat berapa jawabannya? Berarti kan fx-nya 5. X-nya itu kita ganti B deh boleh ya. B plus 2 dibagi B minus 2. Berarti yang B minus 2-nya kita kali silang ya. 5 kali B, 5B minus 2 kali B minus 10. Sama dengan B plus 2. B-nya dikumpulin di sebelah kiri, yang angka dikumpulin sebelah kanan ya. Berarti ini kita pindahkan ke kiri jadi 5 dikurang 1B ya, 4B. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. 10 tambah 2, 12. Ruas kiri, ruas kanan kita bagi 4 ya. Berarti B-nya adalah 3. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, bisa lanjut? Ya, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Siap. Nomor 3. 2/5 dikali P sama dengan 25 kurang 7. Tentukan nilai P-nya. Ya. Ini yang kanan dulu yang dihitung ya. 25 kurang 7 itu kan 18 ya. 11. Nah, terus yang 2/5 ini pindah ke ruas kanan jadi apa? Kali, Pak. Jadi, Ya. Jadi apa? Pindah Dikali kanan. 5. Jadi dibalik ya. Iya. 5/2. Nah, 18 bagi 2-nya 9. Berarti hasilnya berapa? 11 kali 45. 45. Ya, 45. Oke, mantep. Ada yang kurang jelas? Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Ya, kita lanjut Lanjut, ya. Pak. Iya. Nomor 4. Apabila X, Y, Z adalah bilangan bulat yang didefinisikan X pagar Y pagar Z itu X kuadrat min Y min Z ya. Ditanya nilai ini berarti nilai X, ini Y, ini Z ya. Jadi sama dengan kita masukin ke fungsi ini ya. X kuadrat berarti 3 yang dikuadratkan. Dikurang Y-nya, Y-nya minus 6. Dibagi Z-nya 3. Mana dulu yang dihitung? Bagian. Yang dibagi ya. Bagi Oke, ini kan 3 kuadrat itu 9 ya. Ini min ketemu min jadi plus ya. Berubah jadi plus aja. 6 dibagi 3 itu 2. Berarti plus 2. Maka hasilnya adalah 11. Ada yang kurang jelas? jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut, Pak.
Oke, udah semuanya udah nyalin? Bisa tolong diulang nggak, Pak? Yang mana? Ini X Dari yang X 3 pagari kuadrat. per Z Ah, ini kan ini ya. ya, Ditanya Pak. ini jadi 3 jadi X min 6 itu Y, 3-nya Z ya. Berarti X-nya kita substitusi sini nih, 3 kuadrat ya. Ah, Dikurang Y, kan ini Y nih. Berarti oh ya. dikurang minus 6 ya. Ah, Terus dibagi Z, Z-nya 3. Oke? ya, Pak, ya, Pak. Yang dihitung duluan kan yang proses pembagian kan. 3 kuadrat Ah, kita hitung 9. Ini min ketemu min kan jadi plus ya. 6 iya. dibagi 3 berarti plus 2. Berarti 9 plus 2 itu 11. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Masih ada yang kurang jelas? Silakan. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 5. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 3, maka hasil kali ya, ini dikali ini. Kenapa perlu ada ini? Karena kalau untuk X sama dengan 1, yang masukin yang di sini penyebutnya 0 ya. Kalau suatu bilangan dibagi 0 kan tak terdefinisi ya. Kalau dimasukin min 3 ke sini ntar jadi penyebutnya 0 juga. Oke, kita kalikan ini misalnya ini A, ini B ya. Jadi yang kita hitung A kali B. Nah yang di atas, yang A, ingat rumus favorit A kuadrat min B kuadrat, itu jadi A plus B dikali A min B ya. Nah ini kan sama juga 9 itu 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurang X kuadrat ya. 3 kuadrat kurang X kuadrat pakai rumus yang ini kita bisa uraikan jadi 3 plus X dikali 3 minus X ya. Yang di bawahnya X plus 3. Nah, untuk yang B penyebutnya 2 min 2X ya. Kalau P min Q ya itu sama dengan kalau Q-nya mau ubah jadi positif minus ya. Tinggal di P-nya jadi minus, Q-nya jadi plus ya. Q min P gitu. Yang ini juga sama nih. Ya, kalau mau dibikin 2 di atas negatif, di bawah positif. 2X di atas positif, di bawahnya negatif ya. Berarti bisa minusnya kita keluarin. Jadi 2 min 2X. Nah, setelah kita ubah begini, bisa kita sederhanakan. 3 tambah X sama X plus 3 sama, bisa kita coret ya. Ini sama-sama 2 min X ya, jadi 1. Jadi, hasil akhirnya adalah min dikali 3 min X ya. Min dikali 3, min 3. Min dikali min X itu positif. Jadi jawabannya X min 3, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ini permainan aljabar ya. Masih ada yang nyalin? Sebentar, Pak. Oke. Nah, Pak. B ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 6. Nilai bentuk ini pangkat sepertiga. Ya, jawabannya bentuknya sederhana nih. Berarti pasti ada penyederhanaan ya. Nah, kalau ingat kalau
A pangkat atau 1 per A pangkat N, kita naikin jadi kalau di bawahnya pangkat positif berubah jadi negatif ya. Kalau tadinya negatif berubah naik ke atas jadi positif. Nah ini juga sama ya. Ini 3 pangkat 3, pangkatnya positif. Kalau kita naikin jadi pangkat min 3. Lalu pangkat min 6, kita naikin jadi pangkat positif 6. Nah, dipangkatkan sepertiga. Ingat kalau pangkat kita pangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan ya. M kali N. Nah, ini berarti yang depan 3, min 3 dikali sepertiga kan jadi min 1 ya. 3 pangkat min 1. Yang ini 2, 6 dibagi 3, 2. Nah, yang positifnya 2 pangkat 2, 4. Ini negatif, pangkatnya negatif, kita turunin aja ya. Jadi 3 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 4/3. Ada yang kurang jelas? Sebentar, Pak. Oke. Pak, Ya. itu apa yang bilangan yang satu itu hilang terus diganti ini ya yang pangkatnya itu jadi minus. Ya. Atau boleh juga yang gini nih. Ini yang kita pindahin yang pangkat negatif aja ya. Yang pangkat positif ini nggak usah dinaikin. Jadi yang pangkat negatif ini aja yang kita naikin. 2 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3 gitu ya. Lalu Oh, dipangkatin sepertiga. Nah, yang di atas 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2 pangkat 2. Yang bawah 3 kali sepertiga, 1 jadi 3. Nah, ini 4/3. Jadi boleh pakai yang kanan aja nih. Bisa dipahami ada sih? Pak. Ada lagi yang kurang jelas, silakan. Bisa lanjut? Bisa, Pak. bisa, Pak. Ya, lanjut ya. Kita ke nomor 7. 10 bilangan. 7, 5, 8, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 2. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika E dan F itu merepresentasikan bilangan posisi ke-1 dan ke-9 setelah diurutkan ya. Nah, ditanya nilai E ditambah 2 kali F. Berarti kita urutkan dulu ya. Dari yang paling kecil, 2. Bilangan terbesar berikutnya 3 ya. Ada 3. 4-nya ada 2. 5-nya ada 1. 6-nya ada 1. 7-nya 1, 8 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, E yang pertama ini ya. Ini E. F itu yang ke-9, berarti ini F ya. Nah, tinggal kita substitusi ke yang ditanyain ya. E ditambah 2F ya. Berarti E-nya 2 ditambah 2 kali F7. 2 kali 7, 14 tambah 2 jadi 16 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Pada benar nggak tadi? Benar, Pak, benar. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ke nomor 8. Barisan min 1M, min 9N, dan seterusnya. Merupakan barisan geometri. Kalau geometri rasionya yang tetap ya. Rasio tetap. Rasio. Jumlah suku kelima dan suku pertama. Suku pertamanya kan ini udah ada nih.
Ya. Yang belum ada suku kelimanya nih. Nyari suku kelimanya gimana caranya? Ayo, Dari R dulu, Pak. cari R-nya. Berikutnya, Terus itu pakai Pak. M sama N-nya perlu dicari nggak? Atau Pak. ada cara lain, silakan. Pak, kalau saya rasio itu berarti kan pangkat kan ini ya. Rasio bisa pangkat, bisa nggak? Hah? Oh, bisa nggak? Terus? Oke. Berarti kalian hmm, Ini kan ada U1 sama U3 udah diketahui nih. Ya. ya, U1 ke U3 dikali apa? Hah? kali U3. 9 Enggak, ya, apanya? ya kali 9 bener ya. U3 itu U1 dikali R kuadrat. Begitu juga U5 ya. U5 itu U3 dikali R kuadrat. Nah, R kuadratnya udah dapet nih. Tadi nih 9. Ya. Berarti U5-nya bisa kita dapat ya. Berarti U5-nya sama. Dikali 9 juga. Min 9 dikali 9 berapa? Min 81. 81. Nah, gitu ya. Jadi tanyakan U, U5. Oh, ditanya jumlah nih ya. U5 ditambah U1. U1-nya udah ketahuan min 1 ya. U5-nya tadi min 9 dikali 9 ya. Jadi min 81. Ini min 1 min 81. Jadi sama dengan minus 82 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi kita nggak perlu cari M sama N-nya. Juga nggak perlu cari R-nya ya. Langsung R kuadrat aja. Karena yang suku yang belum diketahui suku kelima. Di barisan geometri, suku kelima dibagi suku ketiga itu sama dengan suku ketiga dibagi suku pertama ya. Sama dengan R kuadrat. Ada yang tanya, ini barisan geometri ya. Kalau ada yang nggak jelas jangan malu-malu ya. Pak. Kenapa? Lanjut. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Nilai T yang memenuhi persamaan ini adalah T itu ada di sini. Ya. Ini kan perkalian ya. Berarti T-nya ada di baris kedua. Ya. Baris kedua. Gimana ngerjainnya buat nyari T-nya? Itu Pak dikaliin baris kali kolom. Baris kali kolom. Kita ngitung semuanya apa cukup? T misalnya kan T di ini terus baris kedua atau enggak yang sebelah kanan terserah mau yang kiri atau yang kanan. Ya ini baris 2 nih. Hmm. Lebih enak kalau kali kanan ntar T kali 0, 0 ya. Nggak bisa ya. Iya, Berarti kita kali sama yang ini ya. iya, iya. Baris kedua kolom 1 ya. Baris kedua kolom 1 berarti yang ini 3 sama yang 9 ya. Oke. Berarti ini kan 3 ditambah tadi baris 2 dikali kolom ini 3 T kali 3 3T 0 kali min 4 kan 0 ya. Terus sama dengan 9. Kalau semuanya kita bagi 3 ya. Dibagi 3 berarti 1 tambah T sama dengan 3. Berarti T-nya berapa? Pak. 2 ya. Oke, ada yang kurang jelas?
Itu Pak. Oke. Lanjut ya. Nomor Lanjut, Pak. ya, nomor 10. Matriks A memiliki inverse ini. Ini berarti ini A inverse ya. A inverse. Dan memenuhi matriks ini dikali ini sama dan ini. Anggaplah matriks B deh. B dikali A sama dengan C gitu ya. Untuk suatu bilangan real Q dan R. Ya, ada Q sama R. Nah, kita yang ditanya adalah membandingkan P dan Q. Di P ada Q kecilnya. Q yang di matriks. Berarti kita perlu cari nilai Q dan R-nya nih. Ya. Nah, diketahui tadi kan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks C. Langkah berikutnya enaknya gimana? Ayo, tadi ada yang ngerjain nggak? Waktu pretest. Mahdewi ngerjain Iya nggak? Pak. Kerjain. Terus tuntas. Entah. Gimana caranya? Kalau aku A-nya aku inversin lagi. Terus dimasukin. A-nya diinversin lagi. Ini yang diketahui A inverse ini. Ini kamu inversin lagi. Iya. Oh gitu. Di matriks itu sama kayak fungsi ya. Dari belakang pindah ke belakang itu jadi inverse ya. Gitu. Jadi B sama dengan C dikali A inverse. Nah, tinggal kita ganti aja. B-nya kan tadi Q ya. 5, 0, min 1. C-nya udah ada ya. 2R min 1, 1. A inverse-nya udah ada ya. 1, 2, 1, 1. Kita perlu Q-nya ya. Q-nya kan baris 1 kolom 1 nih ya. Q-nya baris 1 kolom 1. Berarti baris 1 dikali kolom 1 ya. Berarti taruh sini deh. Q sama dengan ya 2 kali 1 ditambah R kali 1 ya. Berarti R tambah 2. Nah, terus ada lagi. Nah, sekarang baris 2 dikali, ini baris 2 ya. Baris 2, ini tadi 2R kali ini, baris 1 kolom 1. Sekarang yang 5 nih ya. 5 baris 1 kolom 2 ya. 5 sama dengan 2 kali R, 2R sama dikali ini ya. Jadi 2 kali 2, 4 ditambah R kali 1. R. 4 tambah berapa jadi 5, berarti R-nya 1 ya. Nah, kalau R-nya 1 disubstitusi ke sini ya. Berarti Q-nya adalah 1 ditambah 2 ya. 3. Yang ditanya, nah ini P ya. P adalah QR ya. Q kali R. Q kali R berarti 1 kali 3 ya. 3. Q-nya 2. Berarti P-nya lebih besar dari Q ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jadi bisa begitu ya Mahadewi ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Dia mirip sama fungsi ya kalau pindah ruas. Tapi dari depan pindah ke depan, dari belakang pindah ke belakang. Awalnya kalau biasa pindah jadi inverse. Kalau awalnya inverse pindah jadi biasa gitu ya. Silakan yang belum jelas.
Masih ada yang nyalin kah? Sebentar, Pak. Udah ya, Raji ya? Bentar, bentar. Oke, oke. Oke, Pak. Oke. Bisa dipahami ya, Raji? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 11. 5 bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama dengan 4 ya. Berarti rata-ratanya sama dengan median ya. Ini sama dengan 4. Ditanya hubungan yang benar antara P dan Q. P-nya selisih bilangan terbesar dan terkecil. Ya. 5 bilangan. Median kan nilai tengah ya. Misalnya yang lain itu A, B ya. Yang tengah-tengahnya mediannya 4. Ini C, ini D ya. Nah, karena rata-ratanya 4, total bilangannya kan ada 5 bilangan dikali rata-rata ya. Berarti ini 20 nih ya. Tengah-tengahnya 4 ya, median. Nah, berarti kalau kita jumlahkan A tambah B tambah C tambah D, berarti kan 4-nya pindah ruas ya. 20 kurang 4 itu 16. Nah, gimana kira-kira kemungkinannya yang terbesar dan terkecil? Kemungkinannya. Jadi jumlah 4 bilangan lainnya 16. Misalnya yang tengahnya 4 deh ya. Yang terkecilnya asli itu kan mulai dari 1 ya. Misalnya yang terkecil 1. Terus biar yang terbesar ini yang keduanya anggap yang terkecil juga 1 ya. Ini berapa nih? 1 1 6 ya. 6 harusnya kan 20 kurang 14 lagi ya. Ini anggap kalau dianggap sama yang mediannya berarti udah 10, ini 10 ya. Nah, berarti P itu selisih bilangan terbesar, terkecil berarti atau jangkauan ya. Berarti kan 10 dikurang 1 nih. 10 kurang 1 9. Ini P-nya. I-nya 8. I-nya 8. Berarti P-nya lebih besar. Ada kemungkinan yang lain nggak? Ayo, logika. Bisa aja mediannya 4, yang lain 4 juga bisa kan? Ini kan rata-ratanya juga 4 nih. Ya. Kalau kayak gini kan bilangan terbesarnya 4, yang terkecilnya 4. Berarti P-nya 0. Dia lebih kecil dari 8. Jadi nggak konsisten ya. P-nya bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil ya. Dari dua kondisi ini udah pasti jawabannya yang D ya. Ada yang tanya? Bisa aja sama dengan ya. Misalnya sini 2, 10. Ini 4. Ini berapa nih? 16. 16 kurang 4 lagi ya. Kalau ini 4, oh nggak bisa ya. Nggak bisa deh. Kalau 19. Kalau 19. Tapi sebenarnya cukup 2 ini udah cukup ya. 5, 14. Kurang 6. Ini 2 sama 4. Nah, ini P-nya 9 kurang 1, 8 ya. Ada yang tanya? Ya, Pak.
Masih ada yang nyalin? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nomor 12. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 2, 3, 5, 7, 9 dari kiri ke kanan dengan urutan pertamanya 2, urutan ketiganya 3, 5, atau 7. Ini ada berapa cara nih? Ya. Kan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Urutan pertamanya harus 2. Urutan ketiganya bisa 3, bisa 5, bisa 7. Ya. Jadi total berapa cara? Nah, ini pasti satu cara kan? Terus yang ke sini pasti 3 cara ya. Urutan yang ketiganya. Tinggal yang kedua, keempat, kelima. Ini kan 5 angka berbeda, nggak boleh sama ya. Ini udah ada 2 angka. Berarti di sini sisa 3 cara yang keduanya ya. Udah ada 3 angka, ini sisa 2. Ini sisa 1. Tinggal dikaliin aja ya. 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Ada yang kurang jelas? Pak, Ya, ya. itu yang di soal itu nanyanya itu banyaknya cara ya. Iya, ini kan banyaknya susunan. Banyaknya susunan 5 angka berbeda gitu ya. Oke, Pak. Ada lagi yang kurang jelas? Silakan. Sapik, Sipa, gimana? Jelas, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Oke, bisa lanjut? Gitu, Pak. Lanjut ya. Nomor 13. Dari angka 378 diambil 2 anggotanya sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian ini, yang 1, 2, 3, 4 ya, yang memiliki peluang 1/3? Ingat, peluang A itu adalah NA dibagi NS ya. Nah, NS-nya gimana nih? Kalau NA-nya ntar masing-masing ya. NS kan ngambil 2 dari 3 ya. Kombinasi 2 dari 3. Kombinasi 2 dari 3, 3 kurang 2, 1. Sama juga kombinasi 1 dari 3. Ya. Berarti 3 cara ya. Ingat, kombinasi 1 dari N itu N ya. Nah, karena yang ditanya 1/3, berarti dari 1, 2, 3, 4 kita cari yang NA-nya sama dengan 1 ya. Kan NS-nya udah sama nih 1/3 ya. 1/3 udah sama-sama 3. Berarti cari mana yang NA-nya sama dengan 1 ya. Oke, yang pertama. Jadi mana yang satu cara aja ya. Terambil 2 bilangan yang selisihnya genap. Ayo, dari 378 biar selisihnya genap, berapa sama berapa angkanya? Ayo. Genap itu kan genap kurang genap atau ganjil kurang ganjil ya. Nggak mungkin ganjil kurang genap atau genap kurang ganjil. Jadi angkanya berapa kombinasinya? Yang mungkin? Ayo, ayo. 2 angka dari 378 yang selisihnya genap. 3 sama 7. Nah, ada lagi nggak cara lain? Nggak ada, kan cuma ganjil-ganjilin doang ya. Jadi satu cara. Berarti benar 1/3 ya. Karena ini cuma 1. Kan kita cari yang NA-nya 1. Berarti 1 benar ya. Kalau pilihan ganda seperti ini, 1 benar, 3 pasti benar ya. Kita cek yang kedua. Terambil 2 bilangan, jumlahnya prima. Prima itu kan 2, 3,
5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Berapa sama berapa yang jumlahnya prima? Ayo. 7, Hah? Berapa? 3 sama 8, Pak. 3 sama 8. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya, cuma ini doang. Berarti 1 benar ya. Oke. Sekarang kita cek yang keempat. Terambil 2 bilangan, jumlahnya habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Berapa sama berapa? Ayo. Yuk, jumlah 2 bilangannya kelipatan 3. Ayo, sederhana nih. Dewi? 7 sama 8. Ya, 7, 8 ya. Cuma itu doang ya. Berarti cuma 1 juga. Berarti 4-4-nya benar ya. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Barisan bilangan 2, 4A, 32 merupakan barisan geometri. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan ini yang bernilai benar ya? Barisan geometri. 2, 4A, 32, dan seterusnya. Nah, ini kan suku pertama, ini suku ketiga nih. Ya. Suku ketiga dibagi suku pertama. Ingat kalau pakai rumus AR kuadrat dibagi A ya. Ini A-nya coret, berarti R kuadrat kan. Sama dengan 32 dibagi 2. 32 dibagi 2, 16. Berarti R-nya berapa? R kuadrat 16, berarti R-nya 4 ya. Oke, karena R-nya 4, berarti suku keduanya ya kan dikali 4 ya. Suku keduanya adalah suku pertama dikali R ya, AR. Berarti 2 dikali 4. Ini kan 4A di sini ya dibilang ya. 4 kali A. Tadi R-nya kan tadi ini 8 ya. 8 4A. Atau langsung coret aja, sorry ya. Ini coret. Berarti A-nya sama dengan 2 ya. Oke. Berarti barisan bilangannya ini jadi 2, 8 kan kali R-nya 4 ya. Kali 4 lagi 32, kali 4 lagi 1, 2, 8 dan seterusnya ya. Oke. Yang pertama, rasio barisan kurang dari 3. Kan sini 4 ya. Salah ya. Harusnya 4. Nilai suku ke-10, suku ke-10 barisan habis dibagi 8. Betul nggak? Hmm? Suku ke-10, suku ke-10 yang kedua nih. Suku ke-10 itu kan AR
pangkat 9 ya. Dia kelipatan 8 nggak? Kan gitu. Tadi A-nya 2, R-nya 4. 4 pangkat 9, apakah kelipatan 8? Ini 2 kali 4 aja udah 8 ya. Udah pasti kelipatan 8 ya. Oke, nilai A habis dibagi 4. A-nya tadi 2 ya. Nggak habis ya. 2 tidak habis dibagi, atau bukan kelipatan 4 ya. 2 itu bukan kelipatan 4. Bukan kelipatan 4. Jadi yang ketiga salah ya. Yang keempat, selisih setiap dua suku merupakan bilangan genap. Nah, ini kan genap semua nih ya. Dikurangin pasti genap ya. Jadi yang keempat benar ya. Jadi ada dua pernyataan yang benar. 2 dan 4. Jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Bisa lanjut? Coba. Kita lanjut ya. Fungsi G dan H didefinisikan, ini ada Gx, ini ada Hx ya. Nah, grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Ditanya integral ini adalah. Nah, ini kan memotong sumbu X di titik 1,0 ya. Fungsi G, G-nya ini ya. Berarti 1,0 ada di sini ya. Kita 1,0 disubstitusi ke Gx ya. Karena dia memotong sumbu ini ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 0 ya. 0 sama dengan 2 dikurang B dikali 1. Berarti B-nya sama dengan 2 ya. Oke. Baru kita masukin ke sini ya. Di UTBK pernah keluar integral, tapi integral sederhana seperti ini ya. Berarti dari sini integral Gx. Gx-nya udah kita ganti B-nya 2 ya. Berarti 2 dikurang 2x dikurang Hx ya. Hx-nya 1, B-nya kita ganti 2. 2x ditambah x kuadrat. Ya. Ini dx ya. Oke, sama dengan ini minus 2x. Lihat, ini sama nih. Minus 2x dikurang, ini kan dikurang. Dikurang minus 2x, berarti ini bisa coret ya. Jadi tinggal 2 dikurang 1 itu kan 1. Terus ditambah, ini dikurang min dari x kuadrat, berarti min x kuadrat ya. Dx. Nah, kan jadi sederhana ya. Integralnya 1 itu x ya. Di pilihan ganda yang pangkat 3 di depan nih. Berarti ini yang integral 1x di belakang. Integral min x kuadrat, min tadinya pangkat 2 jadi pangkat 3 ya. Karena pangkat 3 ini jadi sepertiga ya. Ini positif x plus c ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Ada yang benar nggak tadi soal ini? Masih ada yang kurang jelas? Kalau belum jelas jangan malu-malu ya.
Gimana? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 16. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan, ya. Faktor persekutuan berarti faktor yang sama ya. Faktor yang sama. Nah, yang pertama ini dulu ya. Ini kan sama juga 1 kuadrat ya. Ini pakai gunakan rumus favorit ya. 11 kuadrat min 1 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat A plus B kali A min B ya. Jadi 11 tambah 1 dikali 11 kurang 1 ya. 11 tambah 1 itu 12. 11 kurang 1 10 ya. 12 itu kan 4 kali 3 ya. 10 itu 2 kali 5. Nah, kalau diuraikan lagi, 4 itu kan 2 kali 2. Ini ada 2-nya, kita gabung aja. Terus dikali 3 dikali 5 ya. Lalu yang 10 kuadrat dikurang 20. Nah, ini nggak bisa rumus favorit ya. 10 sama 20 sama-sama punya faktor yang samanya 10 ya. 10-nya kita keluarin. 10 kuadrat itu kan 10 dikali 10 ya. 20 dibagi 10, 2. Nah, berarti ini kan 10 dikali 8 ya. 10 2 kali 5. 8 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti ini 2-nya ada 4 ya. Dikali 5. Nah, kita cuma suruh ngecek ini kan. 1, 2, 3, 4 mana yang benar. 20 itu kan 4 kali 5 ya. 4 kali 5. Sini ada 45. Sini ada 45. Berarti 20 benar ya. 15 itu 3 kali 5. Di atas ada 3 kali 5. Tapi di bawah nggak ada. Berarti 1 salah ya. 1 benar, 3 udah pasti benar. 2 salah, 4 pasti salah juga ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Masih ada yang nyalin? Bisa lanjut? Gitu, Pak. Lanjut ya. Nomor 17. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Berarti air, alkohol ya. Alkohol 4:3. Nah, jika 5 liter alkohol ditambahkan ke dalam tangki, perbandingan air dan alkohol jadi 4:5. Nah, jumlah air di dalam tangki maksudnya sebanyak berapa liter nih? Kalau misalnya alkoholnya kita anggap X deh, ya. Berarti si airnya kan, ini kan 4:3, berarti 4/3 kali X ya. Volume air kan sama, yang ditambahin cuma alkohol doang ya. Oke, berarti 4/3 X ya. Sama dengan, kan tadi jadi 4/5 nih. 4/5. Nah, alkoholnya nambah 5 liter ya. X ditambah 5 gitu ya. Oke, kita cari dulu X-nya, baru ntar cari volume airnya ya. Ini di atas sama-sama ada 4 nih. 4-nya boleh kita coret ya, satu-satu. Oke. Lalu kita kali silang ya, yang di bawah. 5 di bawah kanan ini kali silang, jadi 5X ya. 3 di sebelah kiri, kita kali silang naik ke atas ya. Jadi 3 dikali X, 3X, 3 dikali 5.
15 ya. Oke, berarti 3x-nya pindah kiri, 5 kurang 3 itu 2x sama dengan 15. Berarti x-nya adalah 15 per 2. Yang ditanyakan volume air ya. Nah, ini kan ada air nih. Kita substitusi ke sini ya. Berarti volume airnya 4 per 3 kita kali dengan 15 per 2. Tinggal kita sederhanakan aja ya. Jangan buru-buru dikaliin ya. 4 dibagi 2 itu 2. 15 bagi 3 itu 5. Jadi 2 dikali 5 itu 10. Jadi volume airnya 10. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Gimana? Bisa lanjut kah? Bisa Pak. Oke, lanjut lagi ya. Bentuk ini pernah muncul di UTBK beberapa tahun lalu nih ya. Untuk setiap bilangan R didefinisikan ya. Jadi dia jika R-nya itu genap lebih dari 1 pakai yang atas ya. Kalau genap tapi kurang dari 1 pakai yang tengah nih. Yang ini pakai ini kalau R-nya ganjil ya. Nah, kita hitung langkah pertama ini dulu ya. Minus 4. Genap kurang dari 1 berarti pakai yang tengah dulu ya. Jadi kita cari ini dulu ya, min 4. Berarti kita pakai yang tengah ya. 4 dikurang R kuadrat. Kalau ini minus 4 kuadrat ya. Dibagi 2. Negatif dikuadratkan kan positif ya. 16 dibagi 2 itu 8. Berarti 4 dikurang 8 sama dengan negatif 4. Karena hasilnya min 4. Berarti balik lagi sini jadi masukin ke min 4 ya. Jadi substitusi ke sini ya, substitusi ke sini. Jadi 1 dikurang hasilnya tadi min 4 ya. Min 4. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 ditambah 4. Berarti sama juga yang ditanya 5 ya. Ini ganjil kan? Berarti pakai yang bawah nih ya. Berarti 5 ya. Dari 5 berarti kita pakai yang bawah. 1 dikurang R-nya 5. 5 kuadrat dibagi 4. Oh ini sorry. 1 dikurang R kuadrat ya. 5 kuadrat dibagi 4. 25 kan. 1 dikurang 25 itu kan min 24 ya. Dibagi 4. Maka hasilnya adalah 24 bagi 4, 6 ya. Jadi negatif 6 yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke.
Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ke nomor 19. Jika 6 orang pekerja mengetik selama 12 jam sehari, dapat menyelesaikan 230 halaman dalam 12 hari. Maka berapa halamankah yang dapat dikerjakan 18 pekerja bekerja selama 8 jam selama 18 hari? Nah, ini perbandingan ya. Ada pekerja ya. Terus ada jam ya. Terus ada hari ya. Nah, ini yang terakhir yang ditanya halaman ya. Kondisi pertama, pekerjanya ada 6, jamnya ada 12, harinya ini 12 ya. 12 hari, halamannya 230. Kondisi kedua, pekerjanya 18, jamnya 8, harinya 18. Ini ditanya X ya. X sama dengan, nah yang 230 kita tulis dulu di sini 230. Kita lihat dulu yang pertama nih, pekerja. Makin banyak pekerja, halamannya makin banyak apa makin sedikit? Ayo. Halo? Banyak, Pak. Banyak, berarti ini berbanding lurus ya, karena sama-sama banyak. Kalau lurus, yang 18 di bawah taruh di atas ya. Ini 6-nya di bawah. Sekarang jam. Kalau waktunya makin lama, halamannya makin banyak nggak? Banyak. Ya, berarti ini berbanding lurus juga ya. Kalau lurus 8-nya di atas ya. 12-nya di bawah. Kalau hari sama juga jam sama hari ya. Ini berbanding lurus juga ya. Ini 18, ini 12. Nah, tinggal kita sederhanakan ya. Mana yang enak disederhanain ini? 18 bagi 6 kan bisa 3 ya. Terus 12 bagi 3, 4 ya. Nah, 8 itu kan 4 kali 2 ya. Berarti 8 bagi 4 itu 2. 12 bagi 2 itu 6 ya. 18 bagi 6, 3. Nah, tinggal dikali aja deh ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Ini 0 ya. Jawabannya 690 halaman. Yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Diperhatiin cara berhitungnya, disederhanain ya. Kalau enggak, jadi lama ngitungnya. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Nomor 20. Segitiga PRS. Ini segitiga yang besar ya, PRS. Dan segitiga PQT ini sebangun. Sebangun berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama ya. Ditanya luas segitiga PRS. Berarti luas segitiga yang besar ya. Luas PRS. Ingat kalau luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, alasnya udah ketahuan nih dari lihat X-nya aja ya. Dari sini ke sini kan 4 ya. Tinggal tingginya yang belum ya. Kita perlu cari B-nya nih. Nah, karena sebangun kita lihat perbandingannya. Yang kecil ini kan dari 0 ke 2 ini 2 ya. Berarti perbandingan segitiga sisinya ya. Sisi besar dibanding sisi segitiga kecil 4:2. Berarti 2 kali ya. Kita lihat yang tinggi yang kecil
Dari 0 ke 6, 6. Karena 2 kali, berarti nih 2 dikali 6 ya, 12. Berarti B-nya 12 ya. B-nya sama dengan 12. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. Tadi 4 kali 12 dibagi 2 ya. 12 bagi 2 itu 6 ya. 4 kali 6, 24. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Yes, Pak. Oke. Pak tadi B yang Kenapa? Kenapa, Bek? B-nya 12. Ah, Dari mana tadi, Pak? kan tadi perbandingan sisi segitiga besar, segitiga kecil. Lihat yang bawah nih. Yang besar kan dari P ke R 4. Kalau yang kecil dari P ke Q 2. Ini paham nggak 4 sama 2-nya? Paham, Pak. Ya, 4 banding 2 kan 2 ya. Begitu juga tingginya. Tinggi yang besar kan dari 0 ke 6, 6 nih. Berarti yang besar, tinggi besar kan 2 dikali 6 gitu. Hmm. Oke nggak? Iya, Pak. Ada lagi yang kurang jelas, silakan. Yes, Pak. Oke. Lanjut ya. Nomor 21. Perhatikan segitiga gambar di bawah ya. Ini segitiga siku-siku di A ya. Pada gambar cos B 1/5 akar 6 ya. 1/5 akar 6 kan sama juga akar 6/5 ya. Cos nih. Cos itu kan sami ya, samping per miring. Berarti miringnya 5. Ini kan dari sini nih. Sampingnya akar 6 ya, akar 6. Nah, dengan Pitagoras, AC sama dengan ya. AC sama dengan kan miring kuadrat, berarti 5 kuadrat. Ini AC kuadrat ya. Dikurang akar 6 kuadrat ya. Berarti 25 dikurang 6 ya. 25 kurang 6, 19. Berarti AC-nya akar dari 19 ya. Oke. Yang pertama, sin C. Sin C ini tadi akar 19 ya. Ini kuadrat nih, kuadrat. Berarti sama-sama dikuadratkan ya. Sin depan per miring. Depannya C kan 6. Akar 6 kalau dikuadratin jadi ini akar 6 kuadrat. Ini juga sama, 5 kuadrat ya. Berarti 6/25. Ini benar ya. Satu benar kalau pilihan ganda seperti ini, 3 pasti benar ya. Yang kedua, sin B. Sin B terhadap sudut ini. Berarti depan per miring. Akar 19 dikuadratin 19 benar. Per 5 kuadrat 25 benar juga ya. Tangan B. Tangan B. Tangan itu desa ya. Depan per samping. Terhadap sudut B. Depannya 19. Ini terbalik ya. Harusnya 19/6 ya. Salah. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke.
Bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 22. Jika A, B, C adalah titik-titik pada sebuah garis lurus ya. Jadi misalnya ada garis lurus. Nah, ya misalnya di sini A-nya gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Pokoknya pada sebuah garis lurus ya. Oke. Putuskan 1, 2, apakah bisa menjawab pertanyaan. Yang ditanya ini nih, berapakah panjang ruas BC ya? Nih, dari sini ke sini nih berapa nih? Apakah satu bisa menjawab? Kalau AB-nya diketahui, panjang BC-nya bisa dihitung nggak? Halo? Cukup nggak? Kalau AB-nya diketahui. Nggak, Gimana? nggak. B itu bisa di sebelah sini, bisa juga B-nya di sebelah kanan ya. Jadi atau B-nya bisa juga di sebelah kiri. Ya. Bisa mendekat C, bisa juga menjauh. B itu bisa mendekat, bisa juga menjauh ya, atau menjauh. Jadi ini nggak cukup ya. Yang kedua, kalau AC-nya diketahui, ini mirip-mirip juga ya. Nggak, Pak. Jadi nggak cukup juga. Kalau digabung gimana? Cukup. Hah? Cukup. Cukup rasanya. Hmm? Cukup. A ke C-nya 25. B ke C-nya 20. B ke C, tadi kan B-nya bisa di sini. Hah? Kayaknya Kalau kemana, Pak? A ke B-nya 20 nih. A ke B 20 kan B-nya bisa. di tengah kan? Hah? Iya Iya di tengah bisa. kan? Tapi bisa juga di sini kan? Hah? Hah? Kan Oh ya, iya. iya nggak? Jadi nggak cukup juga ya, karena B-nya bisa mendekat C, bisa menjauh, bisa juga di sebelah kiri A tadi. Jadi nggak cukup juga ya. Bisa dipahami? Jadi jawabannya yang E ya. Oke, gimana? Halo, halo. Bisa lanjut? Iya, Pak. Lanjut ya. Bisa, Pak. Oke. X di antara min 1 dan 0. X-nya kan lebih kecil dari 0. X-nya pasti negatif ya. Cuma dia lebih besar dari 1. Berarti minus pecahan ya. Pecahan yang di antara 0 dan min 1. Ditanya hubungan P sama Q. Nah, yang P-nya kita harus sederhanakan nih P-nya ya. 1 min 2X. Yang ini kita uraikan dulu. Mana yang kita urai ini? Ini kita bisa kaliin ya. Ingat kalau A pangkat M dikali A pangkat N, kan A kali M tambah N ya. Jadi yang P-nya 1 minus 2 pangkat X dibagi 1 dikurang. Ini kita jumlahkan pangkatnya ya. Karena basisnya sama-sama 2. X tambah X kan 2X ya. Sedangkan 2 dikurang 2 habis ya. Nah ini kita uraikan lagi nih. Ya. Kita uraikan lagi. Jadi yang bawah ini 2 pangkat 2X kan sama juga 2 pangkat X yang dikuadratkan ya. 2 pangkat 2X itu sama juga 2 pangkat X yang dikuadratkan. Jadi yang bawah bisa pakai rumus favorit ya. Ini P semuanya ya.
Jadi 1 minus 2 pangkat X dibagi 1 dikurang. Ini gunakan pakai rumus favorit ya. Kok jadi gini? Sorry. Ini 1 kuadrat dikurang 2 pangkat X kuadrat ya. Jadi 1 plus 2 pangkat X dikali 1 min 2 pangkat X ya. Nah, kan bisa kita sederhana ini. Ada unsur yang sama ya. 1. Jadi P-nya adalah 1 per 1 plus 2 pangkat X. Sedangkan ini P ya. Sedangkan Q-nya 1 plus 2 pangkat X. Besaran mana nih, P atau Q? Ini kan X-nya di antara ini. Kita contohnya salah satu ya. Misal X-nya itu min setengah deh. Ya. Kalau X-nya min setengah, 1 tambah 2 pangkat X. Ini saya geser dulu deh. Jadi 1 tambah 2 pangkat X itu adalah 1 ditambah 2 pangkat min setengah. Sama juga 2 pangkat 1 per 2 pangkat setengah kan? Atau 1 plus 1 per akar 2. Ya. 1 plus akar 2 ini kan positif nih. Ya. Ini positif yang di pecahannya. Ditambah 1. Pasti hasilnya besar dari 1. Bisa kita bandingkan nggak setelah itu? Ya. Ini besar dari 1. Yang di bawahnya 1 dibagi lebih besar dari 1. Pasti lebih besar yang mana? Pasti lebih besar dari Q ya. Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Masih pada semangat ya nih? Ayo. Coba Ya, tinggal dikit lagi. Bisa lanjut? Bisa, Masih Pak. bisa. Lanjut ya. Nomor 24. Jika 8 A itu 8 XY 10. Rata-rata dari keempat bilangan 12. Tidak memiliki modus, berarti semuanya beda ya. Semuanya berbeda. X-nya lebih besar dari Y. Ya. Oke, ditanya hubungan P sama Q. Oke. Di sini rata-ratanya 12. Kalau rata-rata 12, kan rata-rata 12. Berarti jumlahnya X tambah Y ya ditambah 8 tambah 10 itu sama dengan 4, kan 4 bilangan dikali rata-rata ya. Berarti X tambah Y adalah 4 kali 12 48 dikurang 8 tambah 10 18. Berarti X tambah Y-nya 30 ya. X tambah Y 30 tinggal masukin aja ke sini ya. Berarti P-nya itu 30, Q-nya 24. Berarti P-nya pasti lebih besar ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Manakah di bawah ini yang merupakan penjumlahan
dari 6 bilangan bulat positif berurutan. Bilangan bulat positif berurutan. Kita yang paling kecil deh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ini kan berurutan nih. 1 sampai 4 kan 10 ya. 5 tambah 6, 11. Berarti 21. Jadi yang mungkin 21. Ini kan 6 bilangan, tinggal tambah 6 aja ya. 27 tambah 6 lagi, 33 tambah 6 lagi, 39 dan seterusnya ya. Di pilihan ganda yang ada 27. Ada yang kurang jelas? Pak itu jadinya Gimana, Pak? berurutan, Pak. Kenapa? Nih, 6 bilangan bulat positif berurutan. Yang terkecil kan positif 1 sampai 6. Ada lagi yang kurang jelas? Pak, berarti itu berurutan. Ini kan sini berurutan. Ini. Hah? Oh, oke, oke. Ada keterangannya. Ada lagi yang kurang jelas? Tapi tadi mau nanya apa? Itu tadi kenapa 27, Pak? Yang mungkin. Kan kalau masing-masing tambah 1, ini satunya pindah ke sana jadi tambah 7 kan, jadi tambah 6 kan. Kalau satunya dihilangin, yang muncul 7. Selisihnya 6, berarti 21 tambah 6. Oh, Karena 6 bilangan aja kan. iya, ya. Tambah 6, tambah 6. Dewi, Siva gimana? Aman, Pak. Mana ya? Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nomor 26. Luas 3 lingkaran pada masing-masing gambar di bawah ini, masing-masing itu 49, satu lingkaran ya. Nah, irisan 2 lingkaran itu 18. Irisan tuh, nah yang ini nih ya. Yang ini 49, yang ini 18 ya. Nah, kita bandingin P. P-nya adalah luas yang berwarna hitam. Ya. Kalau saya pindahin sini, saya copy pindah ke bawah ya. Nah. Yang hitam kecil ini kan kita bisa pindah ini, ya. Yang ini kita bisa pindahin ke sini nih. Ya, jadi begitu. Ini jadi nggak ada nih, ya. Ini jadi nggak ada. Berarti luas yang hitam itu, ya, luas satu lingkaran kan dikurang yang irisan, ya. Luas satu lingkar, kok jadi warnanya itu? Luas satu lingkaran dikurang irisan. Luas satu lingkaran 49 ya, irisannya 18. Berarti 4 kurang 1, 3, 9 kurang 8, 1. Ini P ya. Q-nya 27, berarti lebih besar dari Q. Bisa dipahami? Pak, Ya. itu maksudnya irisan dua lingkaran tuh berarti ini ya, antara di tengah-tengah gitu ya, Pak? Iya, irisan. Yang ada di lingkaran Oke. pertama juga ada di lingkaran kedua. Bisa Oke, dipahami? paham, Pak. Bisa lanjut?
Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut nomor 27. Rata-rata dan median dari 4 bilangan asli. 4 bilangan asli yang tidak lebih dari 10 berarti kecil atau sama dengan 10 ya. Rata-rata mediannya 7. Berarti rata-rata sama dengan median. Ini sama dengan 7. Ditanya hubungan P dan Q ya. Hasil kali bilangan terbesar dan terkecil. Kan berarti ini 7 ya. Rata-rata dan mediannya. Berarti kalau 4 bilangan, misalnya A tambah B. Aduh, kok. Ya. 4 bilangannya kita jumlahin A tambah B tambah C tambah D. 4 kali rata-ratanya 7. Berarti 28 ya. Nah, dan median. Oke, kalau urutan ya. Mediannya kan 7. Median tengah-tengah ya, 68. Sini bisa juga 5, 9 ya. Ini yang terkecil, ini yang terbesar. Berarti P-nya 5 kali 9. 45 ya. Q-nya 50. Ini lebih kecil. Ada kemungkinan lain nggak? Kalau ini sama semua, ya 7 kali 7, 49 juga ya. Ini lebih kecil juga. Dia nggak bakal mungkin lebih besar dari 50 ya. Berarti Q-nya pasti lebih besar. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut nomor 28. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per 2x kuadrat. X-nya positif ya. Ditanya hubungan P sama Q. P adalah f inverse dari 2A untuk A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 4. Nah, ingat kalau misalnya F atau ini kan Fx ya. Sama dengan 1/2x kuadrat. Di soal ini kan F inverse ya. F-nya bisa pindah. Ingat kayak tadi ya. F itu bisa pindah dari depan ke depan. Tadinya biasa jadi inverse ya. Berarti X sama dengan F inverse dari 1/2x kuadrat. Ya. Nah, tinggal kita masukin A-nya 1 nih. Ya. A-nya sama dengan 1. Ini kan F inverse dari 2A ya. Kalau A-nya 1, 2A-nya kan berarti 2 ya. Berarti 2A-nya sama dengan 2. Berarti kita tinggal masukin ke sini ya. Kita cari. Berarti kita cari ini ya. Ini sama dengan 1/2x kuadrat sama dengan 2. Ya. 2-nya dari sini. 2 yang di bawah naik ke atas ya. 2 yang di bawah naik ke atas berarti 1/x kuadrat. Atau kita balik deh biar enak. X kuadratnya naik ke atas, 2 yang di kanan turun ke bawah. Jadi 1/2 kali 2 sama dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat 1/4. Ya. Karena X-nya harus positif, berarti X-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita masukin A-nya sama dengan 4 yang di soal ya. Berarti 2A-nya sama dengan 8 ya. Berarti 1/2x kuadrat sama dengan 8. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti X kuadrat ya, 1/2 dikali 8 sama dengan X kuadrat.
Berarti X-nya kan 1/16. Akar 1/16 itu 1/4 ya. Jadi setengah atau 1/4. Nah, kita balik ke sini deh. P kalau setengah, dia lebih kecil dari 2 ya. Kalau 1/4 juga lebih kecil dari 2. Berarti Q-nya lebih besar ya. Atau P lebih kecil dari Q, yang B. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Masih ada yang nyalin? Bisa lanjut? Tinggal 2 Yes, soal Pak. lagi. Yes, Dua Pak. soal. 2 soal lagi ya. Sistem persamaan linear dalam variabel PQR ini. Solusinya P itu A, Q-nya itu B, R-nya C. Pertanyaan mana saja yang benar? 1, 2, min 1. Kalau lihat ini, tinggal lihat ke sini nih, yang pertama ya. Q-nya kita ganti B, berarti 2B, R-nya diganti C ya. 4C sama dengan min 2. Ini kan kelipatan 2 semua nih ya. Kalau kita bagi 2, berarti kan B ditambah 2C sama dengan min 1. Berarti 1 benar ya. Untuk pilihan ganda gini berarti 3 juga benar ya. Kita cek yang kedua. 3A tambah 2B. Kita banding yang ini aja nih. Harusnya 8 ya. Ini min 8. Salah nih. Ya. Ini harusnya 8. 2 salah pasti 4 salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 30 nih yang terakhir yang agak seru sedikit ya. Apakah X sedemikian, X-nya di antara min 1 dan 1, X bilangan real ya. Apakah merupakan himpunan penyelesaian dari sini gitu ya. Kita suruh mutusin 1 dan 2 ini cukup nggak? Yang pertama, P-nya di antara 0 dan 10. P-nya kan ini nih ya, kita ganti ya. Jadi mutlak 2X plus Q kecil dari 10. Kalau mutlak kan nggak mungkin negatif ya. Berarti ini bisa dicoret nih ya. Nah, kalau lebih kecil, ingat kalau mutlak segitiga kecil dari A, segitiga itu di antara minus A dan A ya. Berarti ini juga sama nih. 2X plus Q-nya, 2X plus Q itu di antara min 10 dan 10 ya. Kalau Q-nya pindah ke kiri dan kanan, berarti min 10 minus Q, X, Q-nya pindah kanan jadi 10 minus Q ya. Nah, ini sorry ada 2 nih. 2, ini 2. Kalau kita bagi 2, berarti min 10 min Q per 2, ini X, 10 min Q per 2. Ya. Ini udah bisa ngejawab belum? Belum cukup ya. Masih nggak jelas tuh ya. Nggak cukup. Yang kedua,
Kalau P min Q-nya 5. Tadi P-nya kan mutlak 2X plus Q ya. Dikurang P-nya diganti ke sini ya. Dikurang Q ini sama dengan 5. Berarti mutlak 2X plus Q min Q-nya pindah ruas jadi Q plus 5. Ini juga belum bisa ya. Belum bisa menjawab yang ini nih ya. Apakah merupakan penyelesaian? Berarti ini nggak cukup juga ya. Kalau kita gabung nih ya. Berarti min 10 min Q-nya kan tadi ya mutlak ini adalah kan tadi di antara min 10 dan 10 nih ya. Dari yang pertama nih. Ini kita ganti berarti si Q plus 5 ya. Q plus 5 itu kan diantara kita gabung nih, diantara 0 sama 10 ya. Kalau 5-nya pindah ruas, berarti Q-nya diantara min 5 dan 5 ya. 5-nya pindah ke kiri, 5-nya pindah kanan. Kalau Q-nya udah diganti ya, kan kita bisa substitusi ke sini. Bisa substitusi. Kalau bisa substitusi berarti X ini didapat ya, bisa didapat. Karena X didapat berarti cukup ya. Bisa menjawab pertanyaan ya, cukup. Jadi kalau digabung itu cukup ya. Dua pernyataan bersama-sama berarti yang C ya. Ada yang kurang jelas? Silakan.